Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadi Hartanto. Saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya. Di dalam buku Dumairi dijelaskan bahwa selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, biaya total, dalam konsep biaya dikenal juga dengan biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk memaksimalkan setiap unit produksi atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Dalam biaya terdapat beberapa rumus fungsi. Yang pertama adalah biaya tetap. Biaya tetap rumusnya adalah fixed cost sama dengan K. K di sini adalah konstanta. Lalu biaya variabel cost sama dengan FG. Saya belum tahu ini apa. Kalau ada yang paham bisa membantu saya untuk menjelaskan. Lalu biaya total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost sama dengan konstanta ditambah FG sama dengan CQ. Biaya tetap rata-rata AFC sama dengan FC per Q. Nah, ini biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata didapat dari biaya tetap dibagi jumlah keluaran yang ada. Lalu biaya variabel rata-rata tidak jauh beda dengan biaya tetap rata-rata, yaitu variable cost dibagi kuantitasnya. Biaya rata-rata sendiri adalah cost total cost per Q, sama dengan average fixed cost ditambah average variable cost. Lalu biaya marginal didapat dari delta C per delta Q. Delta C sendiri didapat dari C yang akhir dikurangi dengan C awalnya, cost awal maksudnya. Terus delta Q itu didapat dari kuantitas akhir dikurangi kuantitas awal. Dalam buku Dumairi, setiap perkataan biaya tetap dan biaya variabel maksudnya adalah biaya tetap total, biaya dan biaya variabel total. Begitu pula setiap perkataan biaya maksudnya adalah biaya total. Dengan demikian, setiap penulisan FC, VC, dan C di buku ini sama maknanya dengan TFC, TVC, dan TC di buku lain. Nah, sebagai contoh yang ada di sini ditulis total cost ditulis TC. Dan ini masih sama juga. Bisa dilihat di sini, ini adalah perbandingan penulisan rumus antara yang saya temukan di web dengan yang ada di buku Dumairi. Bisa dipahami, dan mohon maaf atas kekurangan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adif Akbar Sejati dari Pendidikan Akuntansi IUP 2020. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi penerimaan. Di dalam sebuah kegiatan produksi tentu kita akan mengenal yang namanya penerimaan atau pendapatan. Pastinya di dalam produksi itu kita membutuhkan yang namanya penerimaan atau pendapatan itu sendiri, karena itu menjadi sebuah keuntungan buat kita. Nah, di dalam matematika atau di dalam secara matematis, fungsi penerimaan itu digunakan untuk mengetahui berapa besarnya penerimaan yang kita dapatkan. Nah, di sini bisa kita lihat pada tampilan yang saya tampilkan. Ini merupakan buku Dumairi yang menjadi referensi saya dalam menjelaskan fungsi penerimaan pada kali ini. Penerimaan total dirumuskan atau secara matematis difungsikan sebagai R sama dengan Q dikali P, di mana Q
Q-nya itu sama dengan jumlah produksi atau kuantitas produksi dikali P. P itu adalah harga, sama dengan fungsi Q. Penerimaan rata-rata itu didapatkan dari revenue atau penerimaan dibagi dengan jumlah kuantitas atau Q. Sedangkan penerimaan marginal itu didapatkan dari delta revenue atau penerimaan dibagi dengan delta Q atau kuantitas produksi, di mana R-nya itu dapat dari jumlah yang paling akhir dikurangi dengan jumlah awal. Begitupun dengan delta Q, jumlah akhir dikurangi dengan jumlah awal, selisih di antara itu. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi penerimaan. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan yang saya sampaikan, maka dari itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam penyampaian atau ketidakjelasan dalam penyampaian materi yang saya berikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai keuntungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nihayatul Fadilah, nomor absen 11. Dapat dilihat teman-teman pada gambar 7/16, grafik ini menunjukkan atau menggambarkan mengenai keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Pada grafik ini yang menggambarkan keuntungan terdapat pada area Q1 hingga Q4. Mengapa? Karena pada area ini, R atau revenue atau pendapatan total atau penerimaan total yang diterima lebih besar daripada C atau cost atau biaya. Atau dapat kita tuliskan sebagai berikut, R lebih besar dari C. Lalu bagaimana caranya kita mengetahui besar kecilnya keuntungan yang diperoleh? Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dapat dilihat dari jarak antara kurva C dengan kurva R. Semakin lebar jaraknya, maka semakin besar keuntungannya. Positif terbesar antara kurva C dengan kurva R terjadi ketika lereng atau slope dari kurva C dan kurva R ini sama besar. Pada kurva ini, yang menunjukkan jarak positif terbesar terdapat pada titik Q2. Dapat dilihat jarak antara lereng C dengan lereng R sama besar. Dibuktikan dengan garis bantu ini. Garis bantu ini sejajar menunjukkan tingkat produksi C dan R ini sama besar sehingga menghasilkan keuntungan maksimum. Bagaimana dengan titik Q3? Padahal titik ini yang menghasilkan produksi dengan penerimaan tertinggi. Namun, perlu kita ketahui bahwa keuntungan tidak selalu terjadi ketika R mencapai maksimum dan C pada titik minimum. Dapat dilihat pada grafik ini, selisih antara kurva C dengan kurva R terbesar pada titik Q2, bukan pada titik Q3. Jadi dapat disimpulkan, keuntungan maksimum tidak selalu terjadi ketika R pada titik maksimum dan C pada titik minimum. Dalam grafik ini, Q3 menunjukkan R terdapat pada titik maksimum. Namun, selisih terbesar antara kurva C dengan kurva R terdapat pada titik Q2, sehingga keuntungan terdapat pada titik Q2. Lalu lanjut pada pembahasan soal kasus 26. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,10 Q pangkat 3 plus 20 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q pangkat 2 ditambah 7 Q ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual sebanyak 10 dan 20 unit. Yang pertama, kita kurangkan R dengan C, maka akan ketemu hasilnya
min 0,25 Ki pangkat 3 plus 2,90 Ki pangkat 2 plus 13 Ki min 20. Lalu kita masukkan barang sebanyak 10 unit. Pada barang 10 unit, perusahaan mengalami profit sebesar 150. Lalu kita masukkan barang sebesar 20 unit. Pada 20 unit, perusahaan mengalami kerugian sebesar min 600. Kemudian selanjutnya adalah tentang kerugian. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, tingkat produksi Q1 dan Q4 itu mencerminkan TPP atau titik pulang pokok. Yang ini sama yang ini. Nah, mengapa demikian? Karena dilihat dari sini itu bisa dilihat bahwa penerimaan total atau bisa kita lihat itu R itu sama dengan pengeluaran biaya total atau C. Jadi ini ada perpotongan. Jadi kenapa bisa dibilang titik pulang pokok? Nah, untuk kerugiannya sendiri bisa kita lihat di area sebelah kiri Q1 yang ini dan area di sebelah kanan Q4 yang ini menunjukkan adanya kerugian. Nah, kenapa demikian? Nah, ini karena adanya penerimaan atau R ini dianggap lebih kecil dari total biaya, dari pengeluaran biaya total atau C. Jadi bisa kita lihat di grafik ini ada suatu penurunan. Grafiknya menurun, jadi ini dianggap sebagai sebuah kerugian. Nah, daerah yang di arsip ini adalah kerugian. Kerugian itu dari karena penerimaan total itu lebih kecil dari biaya total. Kemudian untuk contoh kasusnya sendiri, contoh soalnya sama seperti yang sebelumnya. Di sini sudah diketahui persamaannya dan sudah dihasilkan juga persamaan yang lebih sederhana. Nah, kemudian kita sambungkan ke yang kedua. Nah, di sini bisa kita lihat ketika unitnya 20 ini dihitung menggunakan unit yang 20, ini seperti yang ini adanya suatu kerugian. Cara perhitungannya sama, cuman ketika kita memasukkan kuantitinya saja yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini menggunakan rumus yang ini, Q sama dengan 20, dimana Q itu kuantitinya 20 ya. Nah, menggunakan rumus yang ini, P sama dengan min 0,25 dikali 20 pangkat 3, Q pangkat 3, 20 pangkat 3, hasilnya 8000, ditambah 2,90 dikali Q pangkat 2, atau dikali 20 pangkat 2, ditambah 13 dikali 20, dikurangi 20. Nah, hasilnya sendiri adalah 2000 ditambah 1160 ditambah 260 dikurangi 20. Nah, kemudian dihasilkan min 600. Nah, min 600 ini dianggap sebuah kerugian. Inilah yang dikatakan suatu kerugian dalam grafik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aura Aglis Mahardika dari Prodi Pendidikan Akuntansi Rombel IUP 2020. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan latihan soal. Jadi untuk latihan soal yang pertama itu dijelaskan biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 5 Q kuadrat dikurangi 1000 Q plus 85.000. Kemudian hitunglah A, berapa besar biaya total tersebut jika perusahaan memproduksi 90 unit output. Dan yang kedua, hitunglah biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-ratanya. Langsung saja kepada pembahasan pertama yang A. Sudah diketahui dalam soal bahwa fungsi persamaan tersebut adalah C sama dengan 5 Q kuadrat min 1000 Q plus 85.000. Dan Q sama dengan 90. Mengapa? Karena dalam soal dijelaskan bahwa
berapa besar biaya total jika perusahaan memproduksi 90 unit. 90 unit di sini itu berarti 90 unit itu berarti sama dengan Q. Selanjutnya masukkan ke dalam fungsi persamaannya, yakni C sama dengan 5Q kuadrat min 1000 Q plus 85.000. Kemudian C sama dengan 5 dalam kurung 90 kuadrat dikurangi 1000 dalam kurung 90 plus 85.000. Didapatkan total 35.500. Kemudian untuk pembahasan yang B, yang pertama menghitung biaya tetap atau FC dengan rumus FC sama dengan K. K di sini berarti konstanta, di mana dalam fungsi persamaan juga terlihat jelas bahwa 85.000 di sini adalah konstanta, sehingga untuk biaya tetap atau FC diketahui bahwa FC sama dengan 85.000. Selanjutnya untuk biaya variabel sendiri atau VC dalam rumus matematik VC sama dengan F dalam kurung Q, di mana untuk perhitungan variabel biaya itu didapat dari perkalian antara rumus tertentu F dengan jumlah atau kuantitas yang dalam soal di sini dijelaskan bahwa kuantitasnya adalah 90. Sehingga menggunakan rumus ini VC sama dengan 5Q kuadrat dikurangi 1000 Q dengan Q sama dengan 90. Maka 5 dalam kurung 90 kuadrat dikurangi 1000 dalam kurung 90 didapatkan minus 49.500. Selanjutnya untuk biaya rata-ratanya atau AC, untuk rumusnya adalah C dibagi Q, ini seharusnya bukan D tetapi Q. Sehingga C sendiri adalah 35.000 dan Q sama dengan 90 dan didapatkan 394,4. Sedangkan untuk perhitungan biaya tetap rata-rata atau AFC menggunakan rumus VC dibagi Q dengan tadi VC ini adalah 85.000 kemudian dibagi dengan 90 dan dihasilkan 944,4. Dan untuk perhitungan yang terakhir yaitu menghitung biaya variabel rata-rata atau AVC, di mana rumusnya adalah VC dibagi Q dengan VC sendiri ini ada minus 49.500, kita masukkan dalam sini, dan dibagi dengan Q yaitu 90, didapatkan minus 550. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.